Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadilah dengan NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan kritikan atau serangan aliran sejarah terhadap pemikir dan metode klasik. Baik, jawaban saya di sini adalah awalnya dalam pandangan kaum klasik, perekonomian sebaiknya diserahkan pada kekuatan pasar. Setiap orang dibebaskan berbuat demi kepentingan masing-masing. Pada akhirnya melalui invisible hand akan tercipta suatu harmoni secara keseluruhan. Pemikiran seperti ini juga dikecam oleh pakar-pakar sejarah sebab dinilai terlalu merkantilis. Mereka menghendaki agar hal ini diganti dengan dasar pemikir yang lebih etis. Pada intinya, pemikir aliran sejarah menolak argumentasi pemikir-pemikir klasik bahwa ada undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi. Masyarakat harus dianggap suatu kesatuan organisme, tempat interaksi nasional berkaitan dengan berhubungan antar individu. Pemikir-pemikir aliran sejarah menghendaki agar kegiatan masyarakat dilandaskan pada suatu sistem yang menyeluruh, yang mencakup semua organisme dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Penganut aliran sejarah yang tidak percaya pada mekanisme pasar bebas klasik pada umumnya sepakat untuk meminta campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Intervensi pemerintah diterapkan mampu membawa proses ekonomi pada tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan bersama. Tanpa campur tangan pemerintah dan perekonomian tidak ada jaminan keadilan sosial. Bagi pemikir sejarah, fenomena-fenomena ekonomi merupakan produk perkembangan masyarakat secara keseluruhan sebagai hasil perjalanan sejarah. Oleh karena itu, pemikir teori-teori dan kesimpulan ekonomi haruslah dilandaskan pada empiris sejarah. Pemikir-pemikir aliran sejarah tidak setuju dengan anggapan kaum klasik dan neoklasik bahwa prinsip-prinsip ekonomi berlaku secara universal. Keadaan ini disebabkan prinsip ekonomi juga dipengaruhi oleh adat istiadat, tradisi, agama, nilai-nilai, dan norma-norma lingkungan setempat. Soal yang nomor 2, jelaskan mengapa aliran sejarah tidak setuju terhadap metode pendekatan deduktif yang digunakan oleh kaum klasik. Baik, di sini jawaban saya yaitu karena pendekatan deduktif analisis ekonomi bertitik tolak dari pengamatan secara umum, yaitu dari postulat, dalil atau premis yang dianggap sudah diakui secara umum, yaitu dari postulat, dalil atau premis yang dianggap sudah diakui secara umum. Ini diambil kesimpulan secara lebih khusus bagi pakar-pakar aliran sejarah. Metode deduksi ini dinilai terlalu abstrak dan terlalu teoritis. Yang dari beberapa postulat kemudian mengklaim bahwa pemikiran mereka berlaku umum atau universal. Menurut kaum sejarah, metode deduksi ini sering tidak sesuai dengan realitas. Oleh karena itu, metode tersebut dapat membawa kita pada kesimpulan yang keliru. Untuk mengatasi kelemahan metode klasik tersebut, pemikir-pemikir aliran sejarah menawarkan metode induktif historis. Dengan metode induktif historis, mereka mengumpulkan kenyataan-kenyataan ekonomi dari sejarah dari data yang dikumpulkan ini, kemudian diambil kesimpulan umum. Pada pendekatan induksi empiris berpangkal tolak dari pengamatan dan pengkajian yang bersifat khusus, dan dari sini diambil suatu kesimpulan umum. Dengan metode induksi empiris, hukum-hukum, dalil-dalil, dan teori-teori ekonomi hanya berlaku di suatu tempat pada waktu-waktu tertentu.
Hal itu disebabkan hukum dalil maupun teori ekonomi sangat tergantung pada kondisi dan lingkungan setempat. Dengan demikian, bagi pemikir sejarah, hukum ekonomi tidak berlaku universal, tetapi bisa berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan dan masalah yang dihadapi. Baiklah, soal nomor 3 yang saya buat yaitu jelaskan dengan seksama kritikan Keynes terhadap teori klasik. Baik, di sini saya menjawab teori klasik atau teori Say yang mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri dikritik habis-habisan oleh Keynes sebagai sesuatu yang keliru. Dalam kenyataannya, demikian Keynes, permintaan lebih kecil daripada penawaran. Alasan Keynes yaitu sebagian dari pendapatan yang diterima masyarakat akan ditabung dan tidak semuanya dikonsumsi. Dengan demikian, permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Walaupun kekurangan ini bisa dieliminasi dengan menurunkan harga-harga, pendapatan tentu akan menurun. Sebagai akibatnya, tetap saja permintaan lebih kecil dari penawaran. Karena konsumsi lebih kecil dari pendapatan, tidak semua produksi akan diserap masyarakat terbatas. Akibatnya banyak stok menumpuk, sebagian perusahaan terpaksa mengurangi produksi dan sebagian bahkan melakukan rasionalisasi, yaitu mengurangi produksi yang mengurangi jumlah pekerja. Pendapat klasik bahwa jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi di atas dibantah Keynes karena alasannya motif orang untuk menabung tidak sama dengan motif pengusaha untuk menginvestasi. Pengusaha melakukan investasi didorong oleh keinginan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Sementara itu, sektor rumah tangga melakukan penabungan didorong oleh berbagai motif yang sangat berbeda, termaksud di dalamnya ialah motif untuk berjaga-jaga. Misalnya, untuk menghadapi kecelakaan, penyakit, perkawinan, dan lain-lain. Perbedaan motif ini menyebabkan jumlah tabungan tidak akan pernah sama dengan jumlah investasi. Kalaupun jumlahnya sama, menurut Keynesian itu tidak hanya merupakan kebetulan belaka, bukan suatu keharusan, karena Keynesian mengamati bahwa umumnya investasi lebih kecil dari jumlah tabungan. Ia menyimpulkan bahwa permintaan agregat juga lebih kecil dari penawaran agregat. Intinya, pokok dari pendapat Keynesian di atas bahwa perekonomian yang berjalan menurut mekanisme pasar biasanya mencapai keseimbangan pada titik di bawah atau full employment. Kritikan Keynes yang lain terhadap sistem klasik yang juga sangat perlu diperhatikan ialah pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian. Hal ini otomatis menjamin tercapainya keseimbangan perekonomian pada tingkat penggunaan kerja penuh. Hal ini sangat jelas dalam analisisnya tentang pasar tenaga kerja. Soal nomor 4 yaitu mengapa Keynesian menghendaki peranan pemerintah dalam perekonomian. Baik, di sini jawaban saya yaitu karena dari hasil pengamatan Keynesian tentang kejadian depresi ekonomi pada awal 30-an, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Misalnya, kalau terjadi pengangguran, pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, sebagian besar tenaga yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya akan meningkatkan
pendapatan masyarakat. Kalau harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi. Inflasi yang tak terkendali pun tidak sampai terjadi. Dalam suatu terjadi gerak gelombang kegiatan ekonomi, pemerintah dapat menjalankan kebijaksanaan pengelolaan pengeluaran dan pengendalian pemerintah efektif dalam bentuk-bentuk kontrasiklis atau antisiklis. Dari berbagai kebijaksanaan yang dapat diambil, Keynesian lebih sering mengandalkan kebijaksanaan fiskal. Karena dengan kebijaksanaan fiskal ini, pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah itu dilakukan dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijaksanaan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama pada situasi saat sumber-sumber yang belum dimanfaatkan secara penuh. Bagi Keynesian, campur tangan pemerintah merupakan keharusan, karena campur tangan pemerintah terutama diperlukan kalau perekonomian berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik, soal terakhir yaitu jelaskan pokok-pokok pemikiran dari aliran monetaris. Baik, di sini jawaban saya cukup panjang, yaitu pada awalnya prinsip kelompok monetaris mengajukan proposisi. Proposisi itu adalah perkembangan moneter yang merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan harga-harga, bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling dapat diandalkan dalam perkembangan moneter, dan bahwa perilaku otoritas moneter menentukan pertumbuhan jumlah uang yang beredar dalam gelombang konstruktur. Penekanan pokok pandangan monetaris terletak pada stok uang sebagaimana dijelaskan Friedman dalam tulisannya, yaitu A Theoretical Framework from Monetary Analysis pada tahun 1970. Perubahan dalam jumlah uang yang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat inflasi dalam jangka panjang dan perilaku gen peril dalam jangka panjang. Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar, akselerasi dan deselerasi sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi real. Ketidakstabilan dalam pertumbuhan moneter akan tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi, sebagaimana tulisannya dalam sebuah artikel populer, yaitu Trees Know Something as a Free Lung pada tahun 1975, dan erratic monetary growth almost always produces erratic economic growth. Dari hasil studi historisnya, ia menyimpulkan bahwa secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi akan menyebabkan terjadinya boom dan inflasi. Sementara itu, penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan dengan kadang-kadang bahkan juga deflasi. Friedman memperingatkan, walaupun laju pertumbuhan uang sangat menentukan untuk kerja GNP, dampaknya sendiri berlangsung setelah beberapa waktu. Jangka waktu ini sulit diperkirakan secara pasti. Lamanya lag tersebut bisa 6 bulan, yaitu short lag, dan bisa juga sekitar 2 tahun atau long lag.
Karena sukar diprediksi, freshmen sangat mengajukan untuk tidak terlalu sering bermain dengan kebijaksanaan moneter. Perekonomian jangan terlalu sering di-style sebagai yang diajukan kubu Keynesian. Hal itu disebabkan dampak kebijaksanaan moneter yang berubah-ubah justru bisa membuat perekonomian tidak stabil. Baik, hanya itu jawaban-jawaban ujian akhir semester sejarah pemikiran ekonomi saya. Apabila banyak jawaban saya yang salah atau kurang pas atau kurang sempurna, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.